Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada hari ini akan membahas tentang lamaran pekerjaan. Diulangi lagi dari awal ya. Nanti diperhatikan, nanti ketika menulis surat lamaran pekerjaan, setelah dibahas kelengkapannya yang diperlukan dalam surat lamaran, sekarang kita melihat ke dalam tentang isi surat lamaran itu sendiri. Diperhatikan di sini ada halnya itu ditulis lamaran pekerjaan. Kemudian tempat kita melamar di mana? Di Bogor, misalnya tanggal 17 Mei tahun 2019. Kalau tahun 2020 ini harus sesuai dengan domisili kita. Kemudian lampirannya Bapak sudah terangkan, ada yang satu lembar, ada yang satu bundel. Karena lamaran biasanya lampirannya banyak, maka ditulisnya jadi satu bundle ya. Kemudian lompatin dua garis, baru tulis di sini yang terhormat, tidak pakai titik. Kalau YTH pakai titik, menggunakan titik ya. Kita melamarnya kemana? Kepala, direktur, ketua, pimpinan atau rektor. Kalau ke perusahaan berarti kita pakai direktur. Kalau ke organisasi kita pakai ketua. Kalau ke lembaga sekolahan ya, ke rumah sakit pakai kepala. Kalau ke universitas pakai menggunakan rektor. Jadi yang terhormat rektor, yang terhormat pimpinan, yang terhormat ketua, ini pilihan ya. Nah silakan nanti melamarnya kemana. Kemudian tempat yang dituju, nah SMAN misalnya Unggulan MH Tamrin. Jangan lupa menggunakan UP ya, selalu menggunakan UP dalam surat lamaran. UP itu apa? Untuk periksa atau untuk perhatian kepala bagian personalia. Karena ketika kita melamar pekerjaan, yang akan menyeleksi administrasi adalah bagian personalia atau HRD, dalam bahasa Inggris Head Resource Development ya, lembaga tentang pengembangan, termasuk pengembangan manusia di personalia. Alamatnya di mana? Tulis lengkap di Jalan Bambu Wulung, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Lompatin dua. Setelah alamat ditulis, lompatin dua baris ketika kita menggunakan kertas folio bergaris. Kemudian lanjut ke penghormatan. Dengan hormat. Ini sudah bagian badan ya, ini kepala, ini bagian badan. Dengan hormat. Jangan lupa menggunakan ini berdasarkan informasi lowongan pekerjaan yang termuat dalam apa? Kalau website berarti dalam website jobsdb.com. Kalau media cetak atau koran berarti berdasarkan informasi lowongan pekerjaan yang termuat dalam harian umum. Kompas bisa harian umum, Republika harian umum, Media Indonesia dan sebagainya. Tertanggalnya harus ditulis. Tertanggal berapa? 29 Agustus 2019 misalnya. Bahwa rumah sakit titik-titik atau bahwa perusahaan titik-titik yang Bapak Ibu pilih ini sama. Membutuhkan, ini membutuhkannya beda sesuai dengan yang kita lamar ya. Lamarnya apa? Pekerjaannya sebagai apa? Staf tenaga kesehatan kah? Keamanan kah? Atau staf keuangan, ada administrasi, tergantung yang kita lamar harus tuliskan di sini ya. Berkenaan dengan informasi tersebut, saya mengajukan lamaran pada perusahaan yang, nah ini bisa perusahaan, bisa rumah sakit, bisa sekolahan, bisa kantor-kantor yang lain ya. Diganti, berarti tergantung yang kita lamar apa. Bapak atau ibu pimpin, selalu menggunakan bapak dan ibu yang pimpin ya. Kenapa? Karena status kita dari tidak tahu siapa pimpinan di sana, bapak-bapakkah atau ibu-ibu, makanya selalu menggunakan bapak atau ibu. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan beberapa berkas sebagai berikut. Daftar riwayat hidup. Nanti kita membuat daftar riwayat hidup ya, yang bagus daftar riwayat hidupnya, yang up to date. Jangan daftar riwayat hidup yang beli di tukang fotokopi. Nah itu udah kurang bagus ya, tidak akan mendapat perhatian. Kemudian fotokopi ijazah, fotokopi KTP, fotokopi SKCK, fotokopi kartu kuning, fotokopi sertifikat penunjang, ada foto 3x4. Terus lompati satu di sini, satu baris ya. Nah setelah itu
Penutup, demikian surat lamaran ini saya ajukan. Semoga Bapak Ibu memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat bergabung dengan instansi yang Bapak Ibu pimpin. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Nah, ini penutupnya ya, sederhana. Nah, nanti buat surat lamaran seperti ini di dalam kertas folio bergaris. Jangan lupa setiap lamaran harus ditandatangani. Jangan melamar tanpa tanda tangan. Di sini tulis pelamar, nama, kemudian tanda tangan ya. Ini jadi intinya yang sering terlupakan adalah ini nih. Ini untuk siapa harus jelas. Kemudian yang ini informasinya harus jelas. Kalau informasinya dari saudara kita, jadi berdasarkan informasi lowongan pekerjaan dari saudara siapa yang bekerja di apa, bagian apa, begitu ya. Kalau informasinya di website berarti seperti ini. Nah, jelas ya, websitenya harus dituliskan. Tanggalnya berapa? Kenapa tanggalnya harus dituliskan? Karena tanggal itu menentukan. Siapa tahu setelah tanggal tersebut perusahaan sudah tidak membuka lowongan pekerjaan lagi. Jadi harus teruskan, disebutkan tanggalnya. Sekarang kita melihat tentang kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup. Ini contoh daftar riwayat hidup yang menurut Bapak sih ini cukup bagus juga. Misalnya di sini ya ada fotonya, ada nama jelasnya, Miftahul Hikam, jelas alamatnya, ada alamat rumah di Kampung Bubulak, Gunung Putri, Bogor, misalnya kan. Punya Facebook, punya emailnya ada 2, ada WA, ada yang lain-lainnya di media sosial. Nanti kita membuat ini, masing-masing siswa membuat daftar riwayat hidup ya. Contoh ini pengantar, ada pengantarnya. Tapi ini tidak terlalu wajib kalau pengantar ya. Saya adalah blablabla tentang bercerita saya, tapi sesingkat mungkin. Intinya dalam daftar riwayat hidup itu harus ada pendidikan. Pendidikan yang terakhir 2 saja. Kalau kita lulusan S1 berarti tuliskan SMA dan S1-nya di mana. Atau SMA atau S1-nya saja. Kalau kita lulusan S2 maka tuliskan S1 dan S2-nya di mana. Kalau kita lulusan SMK maka tuliskan SMP dan SMK-nya di mana. Atau yang terakhirnya saja tidak apa-apa. Jadi tidak harus sebutkan dari TK, SD, SMP, SMA dan sebagainya, enggak harus ya. Mewakili saja 2 atau 1 saja sudah cukup. SMK-nya pendidikan SMK Pelita Alam. Karena sudah kuliah, misalnya kuliah di Universitas Indonesia misalnya kan seperti itu. Ini harus ada pendidikan ya. Ingat, pertama harus ada pendidikan. Kemudian yang kedua yang harus ada dalam daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae adalah pengalaman bekerja. Kita sudah pernah bekerja di mana? Pak, saya belum pernah bekerja, kan baru lulus ini. Ya nggak apa-apa, di sini cantumkan saja pernah praktek kerja. Prakerin kan kerja juga, cuman masih dalam hal praktek. Boleh dari tahun berapa? Tahun saja disebutkannya ya kalau prakerin. Itu kan pengalaman kerja sebanyak-banyaknya, pernah jadi sales, pernah jadi ini, pernah jadi sebutkan. Tapi diutamakan yang berhubungan dengan yang kita lamar ya, pekerjaan yang kita lamar. Setelah pengalaman bekerja yang harus ada dalam daftar riwayat hidup ada kompetensi keahlian. Kita itu melamar bisanya apa sih? Bisa menggunakan komputer dengan baik, boleh. Dapat mengajar, misalnya mengelamarnya guru, saya bisa mengajar secara profesional dengan kompetensi guru, 4 kompetensi guru. Atau dapat bekerja dalam tim, atau dapat bekerja dengan baik. Atau saya sebagai perawat, misalnya kita melamar perawat, saya bisa TTP dengan cepat, saya bisa memandikan pasien dengan sangat teliti, saya bisa. Di sini kompetensi keahliannya. Yang jelas dapat berorganisasi dengan baik, dapat bekerja dalam tim diusahakan selalu ada ya, karena kita bekerja biasanya ada dalam sebuah tim. Kalau kita bekerja individualistis maka biasanya kurang diperhatikan. Rata-rata perusahaan itu bekerja dalam sebuah tim. Kalau ada moto hidup, tuliskan moto hidup ya. Yang jelas ketika ya, kita membuat daftar riwayat hidup, ada pendidikan, ada pengalaman kerja, ada kompetensi, ada identitas pribadi. Nah, identitas pribadi boleh di sini nanti dicantumkan identitas pribadi saya ini atau nama saya dan sebagainya ya. Harusnya ini ada identitas pribadi. Nanti masukkan saja identitas pribadi ada. Jadi ulangi lagi ya. Dalam daftar riwayat hidup itu yang pertama secara susunannya
pertama identitas pribadi, kemudian yang kedua pendidikan, yang ketiga pengalaman bekerja, yang keempat kompetensi yang dimiliki. Ini harus ada ya. Nanti dibuat. Nah, jadi tugasnya hari ini selama 1 minggu ya, membuat yang pertama itu surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan ini buat dengan baik di dalam kertas folio bergaris. Ya, sudah diberitahukan posisinya di mana ketika melamar. Kemudian membuat daftar riwayat hidup. Kan sudah mencari lowongan pekerjaan, sekarang dilamar sesuai dengan yang diberikan Bapak. Jadi tugasnya itu 2 ya, membuat daftar lamaran pekerjaan yang pertama, yang kedua membuat daftar riwayat hidup sebagus mungkin. Di internet banyak ya, di Google banyak, tulis di situ, searching daftar riwayat hidup yang unik. Banyak sekali macam-macam. Ada yang seperti majalah ya, sehingga orang senang, orang enak melihat daftar riwayat hidup kita. Oke, itu ya. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan dengan baik. Nanti Bapak periksa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.